Selamat pagi Pak Luki. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas kuis besar Kapita Selecta Web Development. Untuk kuis besar ini, data yang akan saya gunakan adalah data web scraping kuis besar 1 Kapita Selecta. Data ini nantinya akan divisualisasikan dengan konsep MVC menggunakan Laravel. Jadi berikut adalah web yang sudah saya buat. Jadi ini adalah homepage-nya. Kemudian untuk bagian titel ini mengambil dari judul, stok, dan harga dari tabel database. Kemudian divisualisasikan menjadi table chart. Kemudian ada kategori. Nah, kategori ini mengambil kategori dan tiap jumlah-jumlahnya dan divisualisasikan menjadi pie chart dan column chart. Seperti itu. Nah, langsung saja ke codingannya. Jadi pertama di .env atau di environment ini kita meletakkan seperti nama username dan nama database seperti itu. Nah, di sini saya sudah menuliskan nama database saya yaitu db_capsule. Nah, kemudian berikutnya adalah membuat model. Nah, model ini adalah M dari MVC. Jadi setiap tabel database itu terhubung dengan model. Nah, setelah terhubung kemudian akan dapat berinteraksi dengan tabel di database, maka dilakukan yang namanya migration. Jadi di sini saya sudah membuat model yang bernama buku. Nah, dan juga sudah dilakukan migration. Nah, dengan nama tabel yang di sini tuh bukus. Jadi nama tabel ini, bukus ini sama seperti nama tabel database yang akan digunakan. Nah, ini. Nah, kemudian baik bukus ini ataupun modal buku ini dibuatkan secara otomatis oleh Laravel dengan perintah artisan, seperti itu. Nah, kemudian langsung saja ke bagian rutenya. Nah, ini. Nah, rute ini tuh untuk mengatur rute webnya. Jadi contohnya jika dia slice dia akan ke home, kalau dia slice title ke title, kalau dia slice kategori dia akan ke kategori. Nah, kemudian route ini akan menghubungkan ke controller. Nah, controller saya di sini bernama buku controller atau lebih tepatnya class atau method atau function yang terdapat dalam controller ini. Contohnya get home, get title, get kategori ini. Nah, kemudian di controllernya sendiri itu pertama dia menghubungkan dengan model dan menghubungkan dengan DB ini untuk DB ini nantinya itu untuk menjalankan metode query-nya. Jadi dalam controller ini terdapat 3 function. Jadi ada get home, get details, dan get kategori. Jadi yang pertama ada get home. Get home ini mereturn view home. Nah, jadi dia mengarahkan ke view home. View ini merupakan salah satu bagian dari MVC, yaitu bagian V-nya. Nah, kemudian dia juga mereturn title-nya, title home ini. Nah, jadi di view home ini, pertama dia mengextend header.main. Nah, kemudian dia ada di bagian section container ini, dia nantinya akan menampilkan image dan tulisan. Nah, image-nya sendiri ini disimpan dalam public image ini. Nah, kemudian untuk header main-nya ini, nah, dalam header main ini terdapat coding HTML ini. Jadi ada head, ada style, ada body, body-nya ini ada navbar-nya. Nah, extend ini tuh fungsinya untuk mempersingkat coding. Jadi jika ada coding yang kira-kira diulang-ulang untuk setiap child view-nya, contohnya seperti ini, itu cukup dituliskan sekali saja dan di-extend untuk setiap child view-nya. Nah, kemudian di sini ada yield container ini. Nah, ini tuh berhubungan dengan section ini, section container dan section ini. Jadi, jika disatukan menjadi satu coding panjang, bagian section ini itu menggantikan yield ini, seperti itu. Nah, kemudian kembali ke controller. Nah, di controller ini masih ada 2 function, yaitu ada get title dan get kategori. Jadi untuk get title ini pertama itu men-select judul, stok, dan harga dari buku. Nah, buku ini tuh adalah modal buku yang sebenarnya sudah dihubungkan dengan database buku. Nah, kemudian hasilnya akan disimpan ke dalam $SQL. Kemudian untuk tiap-tiap $SQL ini akan diakses dengan for each $SQL as $index $item ini akan diakses jadi $item, judul, $item, stok, dan $item harga, dan kemudian akan disimpan ke dalam $result.
Nah, kemudian function ini akan mereturn ke view title. Jadi dia akan mereturn titelnya yaitu title dan juga result, $result. $result ini juga sebelumnya itu terlebih dahulu diubah menjadi format JSON dengan JSON underscore encode, dan kemudian format JSON ini akan disimpan ke dalam data. Sama juga seperti dengan get kategori, tapi kalau get kategori ini dia men-select kategori dan juga jumlah untuk tiap kategorinya dengan count judul as jumlah ini yang dikelompokkan atau group by kategori. Kemudian sama dia akan $SQL ini untuk tiap-tiap elemennya akan dipindah ke $result dan kemudian akan di-return ke view kategori. Jadi yang di-return itu adalah titel kategori, titelnya yaitu kategori dan juga format JSON-nya yaitu yang di sini kemudian disimpan dalam variabel data. Nah, kemudian langsung masuk ke bagian detailnya. Untuk di bagian detailnya, pertama mengextend dari header main, kemudian section container. Nah, pertama ini untuk judulnya title dan kemudian ini untuk subtitlenya. Nah, kemudian div id table ini untuk menampilkan tabel chartnya. Jadi tabel chartnya nanti memiliki ID yaitu table. Nah, kemudian masuk ke JavaScript-nya. Jadi jika dokumennya sudah ready, dia akan menload Google Chart dan menjalankan fungsi draw chart. Di fungsi draw chart ini sendiri, pertama dia menyimpan data yang dikirim dalam format JSON ini ke dalam variabel data. Seperti itu. Jadi yang awalnya format PHP ini diubah ke dalam format JavaScript. Kemudian membuat variabel data, jadi membuat tabel data sini, dan kemudian membuat kolom dalam tabel data, yaitu kolomnya ada 3, judul, stok, dan harga. Jadi membuat kolom dengan data.add column. Kemudian membuat variabel array. Nah, kemudian setiap data dalam variabel data ini akan diakses dengan $.each dan akan dipindahkan ke diisikan dan kemudian akan diisikan ke variabel array ini dengan array.push obj0, obj1 dan obj2. Obj0 untuk harga, untuk judul, obj1 untuk stok dan obj2 untuk harga. Nah, kemudian array ini akan dimasukkan ke dalam tabel data dengan data.addRows. Kemudian console log ini itu untuk mengecek apakah data ini sudah berisi data-data atau belum. Kemudian membuat variabel table ini yang isinya itu adalah method table untuk membuat menjadi table chart dan yang memiliki ID table. Kemudian menggambarkan chart dengan table.draw. Jadi isi chartnya itu adalah datas. Kemudian jadi dia menampilkan row number-nya atau nomor untuk tiap barisnya dan juga dengan width dan height-nya 100%, seperti itu. Nah, untuk titelnya sendiri itu jika ditampilkan akan seperti ini table chart-nya. Ini untuk judul, titel, subtitle, dan ini untuk table chart-nya. Seperti itu. Nah, kemudian langsung masuk ke bagian kategori. Nah, di bagian kategori ini dia sama extend header.main dan section container. Kemudian ada judulnya juga kategori. Nah, untuk chart kategori ini dia dibagi menjadi 2, yaitu ada pie chart dan column chart. Jadi chart dalam kategori ini dia akan ditampilkan dalam format table. Jadi akan ada 2 tabel. Kemudian ini untuk menampilkan judulnya yaitu pie chart dan kemudian div id pie chart ini untuk menampilkan chartnya yaitu pie chart dengan id pie chart. Kemudian untuk tabel kedua ini judulnya column chart dan dia akan menampilkan column chart dengan id column chart. Kemudian langsung masuk saja ke bagian scriptnya. Yang pertama akan dicek jika dokumennya ready, maka dia akan langsung menload Google Chart dan memanggil fungsi draw chart. Nah, dalam fungsi draw chart-nya sendiri pertama, sama seperti sebelumnya di title, dia akan mengubah JSON $data dalam format PHP ini menjadi dalam format JavaScript yaitu data. Nah, kemudian dia akan membuat tabel yang bernama datas.
Kemudian dalam tabel data tersebut dia akan membuat kolom, yaitu yang pertama ada kolom kategori dan kemudian ada kolom jumlah. Jadi membuat kolom dengan data.add_column. Kemudian berikutnya adalah membuat array. Dan kemudian untuk setiap elemen dalam data, dia akan diakses dengan $.each ini, $.each data, function eobj. Nah, data ini kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam array, yaitu dengan array.push, jadi ada obj 0 ini untuk kategori dan obj 1 untuk jumlah. Kemudian array itu akan dimasukkan ke dalam tabel data dengan data.addRows_array ini. Kemudian dicek apakah tabel data ini sudah benar-benar berisi array tadi dengan console.logData ini. Kemudian berikutnya adalah membuat chartnya. Jadi yang pertama adalah pie chart. Jadi pertama membuat dulu var pie_options. Jadi dalam pie chart nanti itu akan ditampilkan judul dan dia akan dibuat 3D dengan is3D true. Kemudian di sini ada var pie. Nah, var pie ini tuh untuk menyimpan pie chartnya. Jadi dia membuat pie chart. Google Jet itu membuat pie chart dengan fungsi pie chart ini dengan ID-nya ini pie chart. Kemudian akan digambarkan chart tersebut dengan pie.draw. Nah, fungsi .draw ini menerima dua parameter yaitu data yang akan dibuat menjadi chart dan pie_option untuk options dari pie chartnya. Kemudian berikutnya kolom chart. Jadi ada var column_options ini. Jadi kolom chart nanti akan menampilkan titelnya tapi dia akan menghilangkan legendnya sehingga legend none. Nah, kemudian membuat variabel kolom. Nah, variabel kolom ini akan menyimpan kolom chartnya. Jadi membuat kolom chart dengan fungsi kolom chart ini dan dengan ID-nya kolom chart. Nah, berikutnya ada variabel kolom. Nah, variabel kolom ini akan menyimpan kolom chartnya. Jadi membuat kolom chart dengan fungsi kolom chart dan dengan ID kolom chart. Kemudian akan menggambarkan kolom chart itu dengan kolom .draw. Jadi sama seperti yang atasnya yang di pie. .draw-nya ini menerima dua parameter yaitu data untuk datanya dan untuk optionnya column_options seperti itu. Nah, kemudian jika ditampilkan webnya akan seperti ini. Jadi ada tabel pertama untuk pie chart dan tabel kedua untuk kolom chart seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dalam perkataan saya mohon maaf dan terima kasih.